Baik, untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita lihat ada berapa gaya yang bekerja pada benda. Di sini kita lihat ada 3 buah gaya yang bekerja, yaitu gaya T1 atau tegangan tali 1, lalu gaya tegangan tali 2, dan gaya berat sendiri yang bekerja pada benda sebesar W. Untuk melanjutkan menyelesaikan soal ini, tentu di sini sudah saya buatkan sumbu koordinat arah sumbu Y dan arah sumbu X. Dengan titik pusat yang ada pada pertemuan ketiga tali atau ketiga gaya, saya beri tanda merah di sini. Selanjutnya kita lihat bahwa benda diikat oleh tali T, tali penghubung benda dengan titik merah. Sini adalah tali T. Lebih jelasnya kita lihat pada gambar di sebelahnya. Nah, di sini tali T bekerja berlawanan arah dengan gaya berat W. Dan seperti penjelasan sebelumnya, karena benda ini diam, maka besar T dan W atau gaya berat besarnya sama, arahnya berlawanan. Artinya, dalam melanjutkan mengerjakan soal di samping ini, maka kita bisa mengganti nilai W sebesar 50 Newton ini ke dalam nilai T. Jadi, dengan kata lain, besarnya tegangan tali T sebesar 50 Newton. Selanjutnya, konsentrasi kita adalah pada titik warna merah, di mana sekarang kita melihat bahwa pada titik warna merah bekerja gaya T1, tegang tali T1, T2, dan juga gaya tegangan tali T. Ya, supaya tidak membingungkan, tali ini saya hapus. Jadi tali T itu bekerja secara vertikal ke arah bawah atau ke arah sumbu Y negatif yang besarnya adalah 50 Newton, sama seperti besar dan arah gaya berat W. Nah, kembali pada titik warna merah. Tali 1 dan tali 2 letaknya tidak tepat pada sumbu koordinat. Maka kita perlu uraikan tali tegangan 1 dan tegangan tali 2 pada sumbu X dan sumbu Y yang disebut sebagai komponen vektor T2 dan T1. Hal ini sama seperti ketika kita mempelajari tentang komponen vektor di materi sebelumnya. Nah, sudut 53 yang dibentuk dengan tali T2 tidak lain sama dengan di sini 53 derajat, karena kedua sudut secara matematis dinyatakan berseberangan. Besar sudut berseberangan adalah sama. Kemudian kita akan uraikan T2 menjadi komponen vektor arah sumbu X dan sumbu Y.
Di sini saya nyatakan nilai T2 menjadi T2X yang besarnya adalah T2 kosinus 53. Secara pengetahuan vektor yang lalu, kita tahu bahwa 53, 37 itu saya mengatakan bahwa kita jadikan sebagai sudut istimewa karena punya nilai yang tetap. Kosinus 53 itu adalah besarnya 0,6 sehingga T2X adalah 0,6 T2. Sedangkan arah sumbu Y kita dapatkan nilai T2Y di mana besarnya T2Y saya tuliskan di bagian bawah. T2Y sama dengan T2 sinus 53 derajat. Artinya sinus 53 adalah 0,8, maka nilai T2Y adalah 0,8 T2. Berikutnya kita melihat pada T1. Setelah kita dapatkan komponen vektor T2X dan T2Y, kita lihat komponen vektor T1. Yang pertama yaitu pada arah sumbu X. Dari urean T1 kita dapatkan nilai T1X. Sudut di sini yang dibentuk 37 derajat. Artinya T1X akan sama dengan nilai T1 kosinus 37. Sehingga kita dapatkan nilai T1X adalah 0,8 T1. Dan pada arah sumbu Y kita dapatkan juga nilai T1Y. Saya tuliskan juga di bawah, nilai T1Y tidak lain adalah T1 sinus 37 derajat. Artinya nilai T1Y adalah 0,6 T1. Nah, kita sudah memiliki komponen vektor secara lengkap. Ya, sekarang kita akan masuk pada prinsip hukum pertama Newton yang menjelaskan bahwa mengapa benda 50 Newton yang tergantung oleh tali ini bisa tetap dalam keadaan diam. Prinsip hukum pertama Newton menyatakan bahwa sigma F sama dengan 0. Sigma F sama dengan 0 menyatakan bahwa sigma Fx komponen arah sumbu X sama dengan 0. Demikian juga sigma Fy juga sama dengan 0. Sehingga kita bisa selesaikan nilai sigma Fx sama dengan 0. Kita lihat komponen arah sumbu X. Pada arah sumbu X bekerja dua buah gaya, yaitu T2X dan T1X. Artinya kita bisa tuliskan di sini T2X dikurangi dengan T1X
sama dengan 0. Mengapa dikurangi? Karena T1X berlawanan arah dengan T2X. Sehingga kita bisa memilih T2X sebagai pilihan arah positif, sebaliknya T1X sebagai pilihan arah negatif. Di sini dari nilai-nilai yang ada kita dapatkan T2X sebesar 0,6 T2 sama dengan 0,8 T1, atau nilai T2 kita dapatkan 4/3 T1. Ini kita nyatakan sebagai persamaan yang pertama. Berikutnya, selain sigma Fx sama dengan 0, keadaan benda diam ini juga disebabkan karena sigma Fy-nya sama dengan 0. Dan pada arah sumbu Y bekerja 3 buah gaya. 3 buah gaya yaitu T1Y ditambah dengan T2Y dikurangi dengan T sama dengan 0. Sekali lagi bahwa T menggantikan nilai gaya berat karena besarnya sama. T1Y dan T2Y kita ambil sebagai arah positif sesuai dengan sumbu koordinat, sedangkan sedangkan T arahnya ke bawah kita ambil sebagai arah negatif. Kita dapatkan bahwa T1Y 0,6 T1 ditambah dengan T2Y 0,8 T2 sama dengan nilai T sebesar 50 Newton. Persamaan 1 kita masukkan dalam persamaan yang baru saja kita dapatkan. Sehingga kita dapatkan di sini 3/5 T1 ditambah dengan 4/5 yaitu 0,8 dikali dengan 4/3 T1 sama dengan 50. Secara matematis kita bisa selesaikan persamaan yang ada menjadi 9/15 T1 ditambah dengan 16/15 T1 sama dengan 50. Atau dengan kata lain 25/15 T1 akan sama dengan 50. T1 kita dapatkan 50 kali 15/25. Atau kita dapatkan hasilnya adalah 30 Newton. Bagaimana dengan nilai T2? Dari persamaan 1, nilai T2 sebesar 4/3 T1, maka kita dapatkan nilai T2 4/3 kalikan 30, kita dapatkan 40 Newton. Dari sini kita tahu sekarang bahwa tegangan tali 1 besarnya 30 Newton dan membentuk sudut 37 derajat terhadap bidang atap
dan besar T2 sebesar 40 Newton yang membentuk sudut 53 derajat terhadap atap.